Saya tetap aja di pan, biar dia tukang masak nggak apa-apa. Saya masak tiap pagi. Tahu masak untuk panti itu? Kualinya sebesar lapangan futsal. Keringat. Tidak peduli. Jadi tidak perlu garam, asam. Dia bisa tidak keluar, gak apa-apa, saya masak. Sampai dibuang pakaian saya karena jahat. Tapi suatu ketika saya bilang, Tuhan, saya sudah tahu mau hidup atau mau mati. Saya kan yatim piatu. Saya bilang, biar sudah. Saya sudah putuskan untuk bunuh diri. Sebelum itu saya pergi coba jujur dengan Tuhan. Saya keluar dari panti asuhan, saya pergi ke hutan kecil, dan di situ saya bawa Alkitab kecil, saya berlutut, saya bilang, Tuhan, if you want to change my life, just change me right now. If not, I'm gonna die. Kalau Tuhan mau rubah saya hari ini, rubah sudah. Kalau tidak, saya mati. Proses itulah yang membawa saya sampai berdiri di tempat ini. Tiba-tiba Roh Kudus memenuhi saya dan saya tidak bisa membuka mata karena cahaya yang begitu hebat sampai saya tertelungkup di tanah, tidak bisa memandang apa-apa. 4 jam proses Tuhan merubah saya. Mungkin sama seperti kisahnya Nabi yang itu, ketika di gua dia dicekik, baca gitu. Mungkin saya waktu itu, Tuhan bilang, keluar kau, keluar dan pergi. Anda tahu saya pergi kemana? Saya pergi ke pasar Impres. Saya bercerita di orang, Tuhan merubah saya. Orang bilang gila nah. Saya bercerita di siapapun saya ketemu dengan Tuhan merubah saya. Tuhan merubah saya. Dia merubah saya. Hanya itu yang saya ungkapkan. Di pasar loh. Lalu kemudian kami bangun persekutuan doa di bawah pohon kelapa. Saya bersaksi di orang Islam. Datang 70 lebih orang. Kami beribadah. Saya sudah bisa berkhotbah. Saya berkhotbah. Kenapa? Karena kita butuh jujur dengan Tuhan. Apakah sudah merdeka atau belum? Atau mungkin hari ini kau ada dalam proses yang benar-benar sudah putus harapan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ataukah mungkin kau sudah berpikir, aduh saya mati sajalah. Ataukah mungkin kau berpikir bahwa kayaknya saya tidak bisa lagi jadi orang baik. Saya hanya mau bilang, kau sudah punya kemerdekaan itu untuk bisa menghancurkan dan mematahkan. Tinggal kau pilih, kau menggunakan kemerdekaan itu untuk kau keluar dan bebas, atau kau masih nyaman di dalam penindasan, di dalam ikatan-ikatan itu. Kita ditebus, dibebaskan supaya kita bertanggung jawab atas semua nikmat dan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Hari ini kita masih bisa berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni. Besok lusa mungkin, tapi akan ada akhirnya ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapan, hai pembuat kejahatan. Tidak ada ikatan yang tidak bisa dihancurkan dengan jaminan kematian Kristus. Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang sulit rasanya untuk dicabut dari hidup ini. Tidak ada. Hari ini masih bisa, besok masih ada. Kasih karunia kemerdekaan itu masih ada. Jangan sampai kita merdeka tapi kita tetap binasa. Seperti tadi pemulung yang dia sudah ada di mobil, harusnya dia simpan karung itu, bukan lagi dia taruh di pundak begini. Sudah bebas tapi masih tetap mau memikul apa yang berat itu. Yesus berkata, come to me, you heavy laden, I will give you rest. Datanglah kepadaku yang berbeban berat karena dosa, karena segala hal, aku akan memberikan kepadamu istirahat. Kenapa kita masih tidak mau? Hei anak-anak muda, kenapa kita masih selingkuh tipis-tipis? Kenapa kita masih belum punya interest yang begitu tinggi untuk Tuhan? Kenapa? Kenapa kita tidak begitu bergairah